Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini lanjut dengan video baru tentang Laravel. Nah, yang di playlist sebelum-sebelumnya itu adalah video Laravel buat ngajar ya. Tapi ternyata agak agak sulit untuk memaintain kualitas yang tepat ya, yang pas untuk ngajar karena keburu sama minggu-minggunya. Jadi saya kadang kebuat videonya tapi nggak tak upload ke YouTube karena masih ya kualitinya masih agak ngaco gitulah. Tapi sekarang diperbaiki lagi. Saya buatkan sebuah repo GitHub-nya. Nanti teman-teman bisa lihat di sini tentang Laravel Tutorials Indonesia. Jadi klik di mulai belajar sama getting started-nya ini sama aja. Nanti dia bakal pindah ke menu-menu yang ini. Nah ini saya lagi improve dari proses pengajaran yang sebelumnya, karena yang di pengajaran sebelumnya saya mainnya teorinya Laravel gimana, kemudian implementasinya kayak gimana. Tapi kayaknya kok kurang enak. Saya lebih suka kalau kita mainnya by project. Jadi projectnya apa, dibuat dengan Laravel dengan cara bagaimana. Gitu. Oke, ini untuk intro dulu. Kayak biasa, siraman rohani sebentar mengenai langkah-langkah mau belajar Laravel sih. Jadi alangkah baiknya kalau teman-teman itu yang mau belajar Laravel paling enggak sudah meluangkan waktu sejenak untuk nge-review lagi kemampuan basic ngoding PHP-nya. Basic ngoding PHP-nya, basic HTML-nya, basic CSS-nya. Kenapa? Karena Laravel adalah framework yang lebih advance yang ibaratnya kamu harusnya belajar naik sepeda, kayak naik sepeda roda, mungkin balance bike dulu, naik sepeda roda 3, kemudian baru naik kelas lagi ke sepeda roda 2 atau bisa jadi ke sepeda balap. Nah, si Laravel ini ada di levelnya sepeda balap lah, misalnya kayak gitu, atau sepeda motor. Jadi saya nggak menyarankan, sangat-sangat tidak menyarankan teman-teman yang baru belajar PHP terus langsung nyemplung ke Laravel. Pasti stres. Mending jangan. Jadi kayak itu sama kayak anak umur 3 tahun belum pernah naik sepeda apa-apa langsung suruh naikin motornya Valentino Rossi ya. Ya nabrak lah pasti. Dan nggak bakal bahagia, nggak bakal merasakan nikmatnya Laravel. Kamu akan merasakan nikmatnya Laravel setelah mengalami penderitaan ngoding PHP natif. Pasti. Nah, kalau ada kesempatan, ada waktu, back dulu, mundur sebentar, sebulan, 2 bulan, buat belajar lagi PHP, terutama MySQL query-nya, CSS, HTML, basicnya, biar ketika nanti pindah ke Laravel, itu akan lebih lebih enak dan akan lebih kerasa benar-benar nikmatnya ngoding pakai Laravel tuh kayak gimana. Terus kalau sudah belajar basicnya gimana nih? Kalau sudah belajar basicnya ya udah, sekarang prepare waktu buat belajar Laravel. Anggaplah ini sebuah investasi yang jangka panjang yang bisa punya compound interest buat kamu. Karena eh, di sisi pembelajarannya Laravel ini manfaatnya besar untuk masa depan karena si pembuatnya tuh si Taylor ya, Taylor Otwell kalau nggak salah itu bikin eh, apa ya, si Laravel itu jadi standar industri. Ada dia mengambil ya, mungkin ngambil dari komponen lain juga, pakai migration, pakai template, pakai macam-macam. Banyak fitur bagusnya yang itu sesuai dengan standar industri. Nah, ketika kamu bisa belajar Laravel dengan benar, bisa belajar Laravel dengan mengikuti gaya industri, nanti ketika kamu pindah ke pekerjaan yang asli, itu akan lebih enak. Walaupun nanti suatu saat ya bisa jadi si Laravelnya udah nggak booming lagi, tapi kamu sudah dapat feel-nya kalau ngoding kolaborasi gimana, ngoding dengan pattern yang benar gimana, ngoding dengan standar industri yang baik seperti apa, kayak gitu. Nah, ada yang jual sayur. Oke, mode belajar pada series ini saya buat slow mode, step by step guide, ada versi tulisnya, ada gambar videonya. Semuanya saya tulis dengan slow mode, jadi teman-teman bisa belajar dengan tenang, nggak keburu-buru, bisa santai, bisa belajar dengan kecepatannya sendiri-sendiri. Oke, sekarang tapi kalau terlalu slow bisa di skip ya. Tipsnya adalah kalau misalkan video saya ini terlalu slow buat teman-teman yang sudah advance, bisa di skip. Atau kalau masih mau dengar, saya pakai biasanya triknya adalah saya speed up 2 kali videonya. Jadi untuk belajar lebih cepat di video-video YouTube itu, kalau saya dari
pengalaman saya, kalau misalnya ada video yang basic yang sudah saya paham, saya speed up 2 kali. Gitu. Oke, sekarang kita masuk di topik yang ini. Nah, cara install. Nah, ini juga mindset yang agak sedikit berubah ketika kita nge-develop pakai Laravel. Apa sih yang dibutuhkan untuk develop Laravel? Kita bakal butuh PHP minimal 74. Laravel 8 ya. MySQL, saya pilih MySQL paling baru, MySQL 8. Terus Composer, saya pakai Composer yang stable aja, yang ada dari downloadannya itu. Kemudian Node.js. Nah, ini nih, mulai nih. Kamu kan kalau misalnya nggak pernah main belajar JavaScript sebelumnya, pasti nggak bakal tahu yang namanya Node.js. Nah, kenapa sekarang ada Node.js? Karena si Laravel juga sudah memperhatikan aspek front-end-nya. Dia sudah bisa pakai Laravel Mix untuk nge-mix aset-asetnya. Dan, nah, ini saya tambahin sendiri nih. Harus pakai Git. Teman-teman harus paham Git. Kenapa harus bisa Git? Karena nggak mungkin kan ngoding itu sendiri. Itu bisa dikerjakan kalau tugas kuliah. Tapi kalau ngoding di real project, itu nggak bakal mungkin kamu ngoding nggak pakai Git. Dan Git harusnya sebagai sebuah skill yang secara tidak tertulis itu wajib dikuasai sama anak-anak IT sebelum ngoding. Ini pendapat pribadi ya, tapi ya udah kita lihat aja. Nanti pasti kepake. Nah, terus gimana dengan Xam? Nah, ini Xam. Ini ada saya buat meme-nya. Xam itu anggaplah si Xam itu master splinternya si Ninja Turtle. Dimana ketika kamu masih newbie, ketika kamu masih baru belajar PHP MySQL, terus kamu bakal butuh yang namanya Xam. Kenapa? Karena dia one click install semua. Tapi ketika kamu ingin meningkatkan skillmu, naik ke level yang lebih bagus, maka udah waktunya gantian. Nah, si master splinternya sekarang istirahat, si Xamnya kamu istirahatkan, sekarang kamu belajar sendiri. Kenapa? Karena seorang developer itu pasti harus meningkatkan levelnya kan. Nah, caranya adalah dengan salah satunya mendekatkan dirimu dengan konsol. Kenapa? Karena ketika ngoding Laravel nanti bakal bentar-bentar buka konsol, bentar-bentar buka command line, nggak bakal ada lebih banyak main di command line-nya. Nah, tapi ini pilihan nggak wajib. Jadi kalau kamu belum siap migrate dari Xam, ya dari Xam ke install ini yang sendiri-sendiri nih. Saya install satu-satu, pakai PHP install sendiri, MySQL install sendiri, Composer install sendiri, Node.js install sendiri, Git install sendiri. Tapi kalau pakai Xam, kamu kan dapat stack-nya kan, MySQL dapat, PHP-nya dapat, Apache-nya dapat, segala macam dapat. Nah, tapi saya menyarankan untuk cobalah install sendiri, biar ilmu biar kamu dekat dengan konsol, karena konsol itu penting buat programmer. Dah, itu aja. Oke, satu lagi, jangan gunakan Xam untuk production. Nah, ini yang kebiasaan yang kebawa-bawa sih. Dulu kita biasanya ngoding pakai Xam, terus ketika production kita juga dengan lalainya itu, oh kan udah ada Xam, pakai aja Xam. Kenapa? Karena ya yang biasanya pakai Xam, makanya saya membiasakan, ayolah kita pindah sedikit-sedikit ke konsol, install sendiri, ngoding sendiri, config sendiri, biar tahu banyak celah yang bisa dimasukin sama hacker buat ngerusak aplikasimu. Dan itu programmer harus tahu juga. Nah, saya nggak ngerekomendasikan Xam untuk Laravel. Oke. Kalau belajar basic masih oke, karena kita pun semua, ya, saya pun dulu belajar dari Xam. Tapi ketika kita nggak ada project, kemudian terbiasa dengan Xam, makanya tadi, jangan sampai terbiasa dengan Xam, tergantung dengan Xam, kemudian kita juga set up si Xam buat si production. Tapi kalau untuk development nggak apa-apa. Jadi kalau teman-teman belum ready untuk pindah dari Xam ke install sendiri itu item-item, nggak apa-apa, boleh. Tapi siap-siaplah belajar untuk itu. Jadi mendekatkan diri dengan konsol dan lebih paham kenapa kok kita harus set up server dan segala macam itu sendiri, bukan pakai yang Xam. Ini juga ada Xam ya, XAMPP is not for production. Ini ditulis sama si, ditulis sama si Apache Friends-nya sendiri, yang mempublish Xam production. Ntar ya. Is Xam production ready? Xam is not
meant for production, only for development environment. Jadi kalau teman-teman masih belum ready untuk pindah dari dari XAMPP, oke, pakailah XAMPP untuk development. Jadi jangan sampai bablas XAMPP dipakai untuk production. Okay. Pun demikian dengan yang install sendiri. Install sendiri nih. Nih, apakah yang install sendiri ini juga ready untuk production? Enggak. Ini untuk development. Kalau production ada sendiri cara install PHP untuk production, cara install MySQL untuk production, cara nyetup Git untuk productionnya di repo-nya kayak gimana. Nah, itu nanti bakal panjang. Itu bakal jadi materi yang belakangan lah. Nah, harapannya kenapa kok XAMPP saya rekomendasikan untuk ditinggalkan, karena satu, biar kamu lebih dekat dengan konsol, dua, kamu lebih paham dengan sisi-sisi development yang nggak cuma ngodingnya, tapi juga deploy-nya. Gitu. Oke, itu dulu. Nanti saya tambahin lagi kontennya step by step di bawah sini, gimana best practice-nya install-installnya itu, sehingga lebih mudah. Nggak perlu download, nggak perlu download manual terus klik-klik gitu ya. Nanti pakai yang namanya Chocolatey. Oke, untuk di Windows ya ini ya. Untuk yang Mac dan Linux saya rasa udah lebih banyak yang menjelaskan tentang itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, di subscribe, di follow GitHub-nya, di share ke teman-temannya kalau merasa ini ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.